Kerja di sektor perhotelan di Australia adalah pekerjaan yang sangat mungkin ya untuk dilakukan bagi pendatang baru maupun bahkan pendatang lama. Pekerjaan yang sifatnya survival jobs ya untuk awal-awal datang ke Australia maupun kalau kamu mau meniti karir di perhotelan di Australia. Nah, di video ini saya mau ngebahas fokus tentang pekerjaan di sektor perhotelan yang ada di Australia, sebagaimana saya juga bisa share mengenai insight dan experience saya juga pernah bekerja di sektor perhotelan ya, jadi teman-teman bisa stick around dan nonton videonya sampai akhir. Sebelumnya saya akan membahas dulu ya jenis-jenis akomodasi yang ada di Australia dan bahkan mungkin ada juga di tempat-tempat lain. Nah, jadi ada hotel, motel, dan juga service apartment. Saya akan bahas service apartment dulu ya. Jadi, service apartment itu apartemen biasa yang bergabung dengan residence tetap lainnya gitu ya. Jadi, konsepnya seperti hotel, ada housekeepers, dan juga ada kadang-kadang ada front desk gitu ya. Cuman ini bedanya guest gitu, ada guest yang in and out temporer. Jadi, sifatnya nggak permanen gitu. Nah, kemudian motel. Motel itu kayak dia misalnya ada di tengah-tengah on the way ke somewhere maksudnya. Kayak misalnya orang tuh mau ke Great Ocean Road dari Melbourne gitu ya. Dan kemudian mungkin capek gitu kalau misalnya pengen rehat di tengah-tengah gitu. Let's say ada daerah kayak Torquay atau apalah gitu ya di tengah-tengah itu gitu. Di situ ada motor inn atau motel gitu ya. Jadi semacam hotel tapi dia lebih kecil gitu untuk sengaja orang yang lagi rehat untuk menuju destinasi selanjutnya. Kemudian yang ketiga hotel, jelas ya karena seperti yang teman-teman tahu gitu ya, ada front desk, ada housekeepers, ada orang kitchen juga gitu. Jadi jenis-jenis akomodasi di Australia yang teman-teman bisa consider untuk apply kerja selain yang ada di hotel komersil yang besar di Australia. Pemahaman yang kedua yaitu terkait lokasi ya. Jadi di Australia itu pada umumnya memang ada yang namanya hotel yang ada di pusat kota maupun di suburb. Juga ada yang namanya di regional. Jadi teman-teman bisa cek apa saja regional yang termasuk ke dalam peta regional di Australia di websitenya Imigrasi Australia atau websitenya Australia yang official. Nah, jadi teman-teman bisa melihat potensi gitu ya, kalau seandainya mungkin beberapa tipe pekerjaan di hotel bisa jadi untuk second year atau third year. Itu teman-teman mesti double check karena tidak hanya lokasinya yang di regional, tapi juga disesuaikan dengan role-nya yang dibutuhkan apa sama Imigrasi Australia untuk teman-teman WHV atau teman-teman yang memang misalnya mau apply PR melalui regional gitu ya. Kalau seandainya teman-teman kepengen tahu gimana sih plus minus gitu ya tinggal di regional, karena saya juga pernah berbagi insight atau experience saya, teman-teman bisa cek di video yang pernah saya buat. Kemudian ini yang unik ya, ada juga yang namanya akomodasi yang sifatnya seasonal, jadi musiman. Biasanya hanya buka pada musim dingin dan selain itu biasanya tutup atau mungkin tidak terlalu sibuk gitu ya, tidak terlalu membutuhkan banyak pegawai. Yang butuh banyak pegawai itu ketika musim dingin. Jadi teman-teman bisa apply ketika musim dingin akan tiba gitu ya di Australia. Nah, ini biasanya adalah akomodasi yang ada di pegunungan bersalju seperti Mount Kosciuszko di New South Wales atau misalnya Mount Buller gitu ya. Mount Hotham di Victoria. Ada beberapa pegunungan yang lebih kecil daripada Mount Kosciuszko yang ada di Victoria. Sementara Kosciuszko itu ada di New South Wales gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek gunung bersalju tuh ada di mana saja sih di Australia. Teman-teman bisa juga lihat video saya ya mengenai experience saya kerja di Mount Buller pada saat itu, sebagaimana share insight gitu, jadi kayak inspirasi lah gitu, apa sih rasanya, kayak gimana sih gitu ya, kira-kira gitu ya, enak atau enggak ya gitu. Jadi untuk kayak semacam consideration mau apply nggak ya gitu ya untuk pekerjaan di hotel seasonal. Jadi teman-teman bisa cek aja di sana. Nah, sekarang kita masuk ke jenis pekerjaannya ya, yang teman-teman bisa apply di perhotelan. Yang pertama, yang paling umum itu adalah housekeeping team.
Nah, jadi biasanya teman-teman nggak perlu yang namanya punya pengalaman, karena ketika teman-teman apply kerja sebagai housekeeper, itu akan ditatar ya, atau dibina sama supervisor atau manager bahkan gitu ya, atasan lah pokoknya. Biasanya untuk kayak survival jobs di awal-awal itu orang banyak yang apply housekeeping langsung dari hotelnya atau melalui agent yang menyalurkan kerja di perhotelan. Yang agent itu adalah agent Australia, bukan Indonesia. Nah, jadi teman-teman bisa apply ke situ. Oh, housekeeping itu tugasnya apa gitu ya. Seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu gitu ya, kalau di hotel itu ada orang yang check out, ada juga hotel yang misalnya guest masih stay di sana gitu ya. Terus kemudian mereka butuh room service gitu ya. Jadi housekeeper itu bisa bersihin di bagian kamar yang memang masih service gitu. Jadi biasanya membersihkan kayak ruangan, kerjanya standar ya. Jadi lebih kayak bersihin ruangan gitu ya. Nanti juga misalnya ada kebutuhan apa, guest pengen apa gitu ya, telepon ke front desk, nanti bisa disampaikan misalnya kurang handuk atau kurang apa gitu. Kemudian kalau yang di atasnya itu ada supervisor, di mana supervisor itu adalah supervising pekerjaan dari housekeeper gitu ya. Let's say ada guest nih yang check out gitu ya. Jadi housekeeping itu memastikan kalau kamar itu ready untuk dihuni secara temporer ya ke guest yang selanjutnya gitu. Jadi housekeeping itu bisa bersihin kayak ganti spray gitu ya, apa segala macam, bersihin kamar mandi gitu-gitulah ya. Nah, kemudian supervisor itu ngecek apakah si kamar itu udah ready atau enggak sih, karena kadang-kadang sifatnya kerjanya harus cepat gitu ya, nggak cuma harus bersih tapi juga mesti cepat karena di waktu. Kalau di Australia itu karena pekerjaannya digaji berdasarkan jam, jadi setiap room itu ada waktunya gitu. Ada yang let's say semakin besar semakin lama gitu ya waktunya. Semakin kecil misalnya cuma setengah jam gitu kan, orang kadang-kadang, hah setengah jam? Apa aja nih gitu kan yang mesti dilakukan. Jadi kadang-kadang orang kayak ngasal gitu kerjanya, atau kayak cutting corner deh, kayak cepet-cepet misalnya, dan tiba-tiba ada yang kelewat gitu. Jadi itulah supervisor tugasnya kayak ngeliat ini masih berdebu nggak sih gitu, atau gimana gitu. Nanti kalau misalnya ada, biasanya mereka halo-haloin gitu ya, atau telepon ke handphone yang mereka bawa, kamu balik lagi deh ke ruangan ini, masih ada yang belum bersih gitu kan. Nah itu supervisor. Kemudian manajer. Manajer itu di atasnya supervisor, artinya tanggung jawab manajer itu lebih gitu. Biasanya memastikan kalau memang ruangan itu bersih, atau misalkan kalau ada isu ya, misalnya isu terkait apa ya, kebersihan lah gitu misalnya, yang ada terkait dengan housekeeping ya. Jadi itu lebih yang kayak tanggung jawab gitu kalau manajer itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian front desk team ya. Jadi untuk front desk team itu yang pertama adalah all-rounder. Jadi all-rounder itu adalah pekerjaan yang bisa disuruh-suruh di semua tempat. Misalnya dia bisa jadi front desk, dia bisa jadi laundry, dia bisa kadang-kadang housekeeping gitu ya. Pokoknya biasanya yang kayak random kesana dan kesini itu adalah hotel-hotel yang lebih kecil ya. Nah, saya sendiri pernah merasakan kerja sebagai all-rounder waktu saya kerja di seasonal hotel di Mount Buller yang itu gitu. Jadi kadang-kadang saya ada di laundry, kadang-kadang di front desk, kadang-kadang housekeeping gitu. Tapi lebih banyak housekeeping karena pada saat itu kebutuhannya memang banyak di sana gitu. Jadi in and out, kadang-kadang di kitchen ya, kadang-kadang di restoran, pokoknya random aja gitu kerjanya. Nah, tapi kalau hotel yang lebih besar, biasanya all-rounder itu dia bantu-bantu concierge, yang mana saya juga pernah kerja di concierge ya waktu di suatu hotel yang besar di Perth. Di concierge team itu lebih kayak misalnya ada parking, valet parking, atau misalkan menyambut guest gitu ya, lebih yang kayak gitu.
Atau misalnya kayak bikin hiasan-hiasan tuh di hotel. Itu kerjaan saya banget tuh, yang dulu misalnya ada guest yang minta atau request untuk honeymoon. Nah itu saya bikin angsa-angsaan atau gajah-gajahan biasanya kalau untuk anak yang ulang tahun, atau kasih balon, atau misalkan rose petal yang ditaruh di bathtub maksudnya. Lebih yang kayak hal-hal yang sweet, dan biasanya yang pekerjaan kayak gitu tuh lebih berinteraksi sama guest, dan guest itu senang banget dan biasanya ngasih tip gitu. Jadi oke-nya di situ sih. Kemudian front desk. Kalau front desk itu sendiri pekerjaannya lebih yang kayak ngurusin reservasi kamar atau reservasi restoran, apapun lah yang ada kaitannya dengan reservasi ketika mereka check-in lalu check-out gitu. Atau misalnya mereka juga bisa ditanya-tanya terkait local guide gitu ya, apa sih yang bisa dilihat gitu loh di Australia gitu. Itu front desk ya. Kemudian ada juga yang namanya night auditor. Night auditor itu orang yang bekerja di shift malam gitu ya. Jadi lebih yang kayak, kan kalau hotel itu ya 24 hours, tapi nggak semua orang bisa bekerja 24 hours dong. Jadi ada orang yang shift malam gitu di bagian front desk, atau misalnya laundry ya, karena malam-malam itu bisa juga laundry tapi yang besar gitu loh, yang kayak spray yang gede-gede atau gimana. Biasanya itu dikerjakan malam-malam. Tapi ya of course tergantung sama hotelnya. Nah, kemudian ada juga guest service manager. Nah, ini tuh lebih orang yang bertanggung jawab kepada urusannya front desk. Kayak misalnya ada orang yang komplain di Google review, misalkan ada yang ngasih 1 bintang gitu ya, bintang 1, kenapa gitu kan. Atau misalnya lebih yang kayak tanggung jawab kalau ada apa-apa, ada kerusakan di maintenance, nanti dia akan call maintenance. Atau orang biasanya yang lebih komplain kayak gitulah, kenapa AC-nya nggak bener, atau kenapa ini begini dan ini begitu gitu sih. Nah, sekarang kita masuk ke kitchen area ya. Nah, ini sebagai disclaimer bahwa nggak semua hotel itu sama gitu ya. Dia punya penugasannya masing-masing, tergantung dari brand dan juga of course tergantung dari segi seberapa besar skala hotel tersebut. Nah, ini saya cuman sebagai umum aja ya. Jadi, biasanya yang pertama itu ada line cook atau kitchen hand gitu ya kalau di bahasa hospitality pada umumnya gitu, di restoran maupun di perhotelan. Jadi line cook atau kitchen hand ini tugasnya untuk memastikan bahwa mereka itu melakukan kayak preparation atau cook yang ada pada aturannya gitu. Jadi misalnya memastikan bahwa kitchennya bersih gitu ya. Mereka lebih yang kayak bersih-bersih gitu ya, melakukan dishes atau misalkan bersihin area kitchen itu sendiri, dan juga untuk prepare makanan yang ada gitu ya. Nah, biasanya kalau memang line cook itu terpisah ya, ada lagi namanya prep cook gitu. Jadi prep cook ini adalah orang yang prepare terkait bahan-bahannya. Misalnya kayak mereka itu chopping vegetable atau misalkan bahan-bahan ingredients lah yang akan nantinya diberikan ke chef, atau misalkan ditaruh di kulkas, di labelin kayak gitu misalnya. Kan kalau misalkan kayak cabe, bawang, atau jamur, atau apapun kan kalau sudah di prep, sudah dipotong, sudah dicop, itu lebih memudahkan orang yang memasak gitu. Jadi itu tugasnya line cook dan juga prep cook kalau dipisah ya. Tapi kalau misalnya ini jadi satu kesatuan ya itu tugasnya gitu. Jadi ngeborong juga, bersihin, tapi juga ngelakuin prep. Di atasnya lagi ada yang namanya sous chef dan juga station chef. Ini kalau dipisah ya. Tapi kalau di hotel yang lebih kecil ya ini biasanya pekerjaan yang digabung. Jadi sous chef itu lebih yang kayak memastikan bahwa dia bekerja sama gitu loh dengan head chef atau station chef dalam menyiapkan makanan gitu ya, dalam bukan prepping sih, tapi lebih kayak masaknya gimana gitu, dan juga make sure dia juga bekerja sama dengan kitchen hand atau line cook tadi atau prep cook dalam bekerja sama dalam membuat makanan. Nah, sementara kalau station chef itu lebih yang kayak dia lebih spesifik tugasnya.
misalnya dia nge-grill atau dia nge-sate atau dia ngapain gitu ya. Jadi tugasnya spesifik, nggak yang kemana dan kemana gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya head chef gitu ya. Jadi memastikan kalau si kitchen secara keseluruhan itu oke, teamwork oke gitu ya. Kemudian juga bisa membikin menu juga ya. Jadi biasanya creating menu tuh seperti apa, nanti menu hari ini apa gitu. Dan juga kalau seandainya head chef itu tugasnya adalah digabung sebagai managing atau manager, dia juga akan mengontrol biaya gitu ya, cost yang dikeluarkan itu berapa gitu misalnya. Let's say kalau beli bahan di tempat ini lebih murah daripada vendor yang itu gitu misalnya, atau kalau seandainya makanan ini diganti dengan makanan dengan bahan itu akan lebih murah jatuhnya, kayak gitu-gitu sih. Kemudian kalau misalnya nggak digabung, itu ada lagi yang namanya manager atau director atau apalah gitu ya di bagian restoran secara keseluruhan. Jadi nggak cuman kitchennya aja, tapi juga restorannya, yaitu kayak inspirasi menu, kayak misalnya guest itu sukanya apa sih gitu ya, favoritnya apa sih gitu ya, orientasinya lebih kayak gitu. Dan juga melihat marketing dari restoran itu gimana, kalaupun ada diskon misalnya di hari spesial, misalnya ada hari Halloween lah, atau apalah, Natal, atau apapun lah itu, kemudian disesuaikan, oh kalau menu Natal kita ada kue-kue ini gitu ya. Dan bahkan kalau hotelnya lebih besar lagi gitu ya, itu ada orang yang terpisah mengenai pastry gitu ya. Pastry itu ini lagi orangnya, dan misalnya untuk yang menu yang utamanya ini gitu. Jadi banyak sekali gitu ya pilihan, teman-teman bisa apply di role di area kitchen yang ada di hotel. Nah, kemudian yang terakhir ya, yaitu pekerjaan di top management. Jadi top management itu sifatnya lebih kayak manager gitu ya. Yang pertama, front office manager. Jadi front office manager itu misalnya mengatur apa saja sih yang ada di front office gitu. Jadi misalnya kayak front desk gitu ya, bagaimana nih performance dari front desk, dan kemudian mengatur bagaimana staff bisa berjalan dengan baik gitu ya, guest juga happy ya. Kalau misalnya ada komplain, dia yang maju gitu ya. Jadi ya di setiap hotel itu beda-beda. Ada yang namanya guest service manager yang tadi saya sudah share, ada juga front office manager gitu ya. Kalau dipisah ya artinya ini lebih kayak ensure kalau keseluruhan di front desk atau front office itu memang smooth atau lancar. Ada lagi yang namanya revenue manager ya, yaitu lebih kayak analisis tentang cost atau biaya yang dikeluarkan, atau analisis terhadap pendapatan gitu ya, lebih yang kayak gitu, lebih kepada finance atau keuangan. Jadi misalnya bagaimana seorang manajer ini bisa mengoptimumkan atau mengoptimalkan dari rooms yang ada. Misalnya ketika low season, dia bisa bikin kayak diskon, atau misalnya di hari-hari special itu bisa diskon, atau misalnya kalau di hari special itu ada yang namanya rate-nya lebih tinggi gitu ya. Jadi itu tergantung, lebih kayak marketing, promotion, dan bagaimana bisa manajer itu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya gitu ya dari customer. Dan juga misalnya ada menu yang khusus, kalau misalnya stay di sini nanti berapa hari dapat gratis breakfast atau gimana. Jadi lebih yang kayak gitu sih. Kemudian lagi ada yang namanya GM ya, atau General Manager. Jadi lebih yang kayak manajer umum yang memastikan bahwa semuanya itu lancar, sukses, oke. Dari segi housekeeping, dari segi front desk, dari segi menu, makanan gitu ya, di restoran gitu maksudnya. Atau juga kalau ada bar, ada pool, entertainment lainnya gitu ya. Jadi memastikan kalau ini tuh semua berjalan dengan lancar. Kalau ada komplain, gimana ngatasinnya.
lebih yang kayak top management kalau ada tanggung jawab terhadap sesuatu atau insiden dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman kalau ada pengalamannya bisa apply dan kalau pede gitu ya bisa apply sebagai hotel GM.